Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Halim dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak dosen Dr. Haji Alimuddin Sabangil MPD selaku dosen mata kuliah ilmu bahan listrik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang dekat rumah saya. Dia adalah salah satu seperti guru saya yang selalu mengajari saya tentang instalasi tenaga listrik. Baik, nama beliau adalah Amir. Baik, saya akan mewawancarai beliau. Pertanyaan saya, untuk instalasi rumah yang ditempati sudah berapa tahun? Kalau kembali ke instalasi sebenarnya itu kita lihat dulu, tinjau dulu kabelnya apa dia standar internasional atau instalasinya abal-abal. Kalau memang pakai standar nasional itu sampai 20 tahun bisa. Tapi perlu kita perhatikan di sini tingkat keamanannya. Dan kita memperhitungkan apa beban yang terpakai. Nah, itu salah satunya. Contohnya seperti AC 5 PK minimalkan pakai standar 4x4. Kalau 3 pas atau 2x4 mili. Kalau macam 5 PK kita pakai dengan 3x2,5 otomatis dia panas, tidak sinkron dengan pemakaian. Nah, itu salah satu kalau instalasi. Jadi harus kabelnya harus besar. Harus disesuaikan pemakaian dengan pengkabelan yang ada. Dan perlu kita perhatikan kabelnya harus yang betul-betul standar nasional yang cukup besar. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah memiliki kendala atau gangguan pada rumah ini? Apa yang terjadi nih? Kendala yang pernah terjadi? Itulah seperti tadi yang saya bilang bahwa apabila perlu kita perhatikan keamanannya itu instalasi, karena sangat rawan terjadi kebakaran. Makanya kita harus sinkronkan pemakaian dengan kabel yang kita mau instalasi. Gitu. Berarti kabel yang jika beban besar maka kabel juga akan besar. Kabel akan besar juga. Karena tidak mungkin di baratnya orang berat 50 kilo angkat 200 kilo kan tidak mungkin. Sama halnya seperti itu. Dan pasti dia sesak nafas. Kan contoh logikanya kan begitu toh. Contoh kecilnya. Baik. Itu di situ biasa terjadi kebakaran karena akibat panas. Yang kedua diperhatikan juga itu MCB-nya, yang MCB kan fungsinya untuk pengaman, pemutus apabila ada terjadi. Dan itu juga harus kita perhitungkan Berapa beban yang ada sama dengan depan. Jangan sampai dia tidak mau trip. Itu salah satu. Jadi kendalanya kalau tidak trip itu Itu biasa terjadi kebakaran karena dia berjalan terus tanpa karena fungsi dari MCB itu di stop ibarat sama saklar. Jika terjadi beban lebih maka dia akan memutuskan. Akan dia putus. Contoh begitu. Makanya tidak boleh terlalu tinggi. Harus sinkron lah. Pada dasarnya intinya itu sinkron. Pemakaian, beban yang ada. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah rumah ini dikerjakan oleh orang PLN atau diri sendiri? Kalau rumah ini dikerjakan sendiri karena mungkin lebih saya menguasai daripada orang PLN.
Ya bukan saya pandangnya orang PLN, tapi kan instalatir PLN kan rata-rata baru lulus kemarin. Dan kita harus juga di situ memperhitungkan kabel yang terpakai, apa fungsinya, kabel ini untuk apa, sesuai tidak beban yang dipakai di kabel dengan beban. Jadi saat memasang instalasi kita menggunakan kuil berapa? Kalau contoh ibaratnya kalau lampu kita pakai 1x2,5, kalau Standar kuil kalau stop kontak ya 3x2,5, karena di situ kan stop kontak itu beban besar di situ. Ada biasa pakai filter, biasa dispenser, rice cooker, dan kalau bisa kita bagi berapa grup, istilahnya berapa grup, biar tidak terlalu terbebani. Adapun masalah satu grup tidak mencakup keseluruhan, pasti satu grup, makanya disesuaikan dengan densitynya, pemakaian yang grup 1 dengan grup 2. Jadi harus seimbang grup 1 dengan grup 2. Ya, seimbang dengan pemakaian. Jadi kalau ada masalah di grup 1, grup 2 tidak ada masalah. Baik, pertanyaan keempat yaitu jika dari 10 tahun apakah instalasi rumah ini akan diganti? Kalau sesuai standar PLN itu harus diganti, karena itu kan kabel juga punya umur lah, apalagi dia terbebani terus, jadi alangkah bagus diganti, karena dia kan hampir 1x24 jam lah terpakai selama dia tidak mati lampu, karena ini kan barang mati Ya. pasti kan ada masanya lah, ibaratnya spire ya, sama dengan kabel itu. Baik, kalau jika instalasi itu rusak berarti kendalanya bagaimana? Makanya kan itu ada fungsinya seperti apometer, kita mempergunakan apometer atau tang ampere itu untuk mengetahui kerusakan. Makanya itulah fungsinya dua grup itu bisa kita mencari di satu grup, satu tidak masalah. Apabila ada terjadi sesuatu di situ kan bisa kita ketahui bahwa apa yang menyebabkan short trip istilahnya. Nah, disitulah kita adakan penggantian atau perbaikan. Jadi fungsi apometer itu mengetahui kerusakan pada instalasi. Bisa mengukur tegangan apabila terjadi penurunan tegangan setelah terjadi rusak, kurang kabel, apa sudah short dia. Fungsi apometer. Tang ampere untuk ukur beban yang ada, umpamanya RST kita ukur R beban sekian ampere, sekian volt, sekian. Itu salah satu. Baik, itulah dari tadi sedikit wawancara dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Dia adalah salah satu seperti guru saya yang sering mengajari saya tentang instalasi di rumah maupun di luar lapangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.